Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini calon Kasih dan Bakasi 3 akan mempresentasikan hasil analisis realisasi e-aspiration. Dengan saya, Diani Ramadewi sebagai calon Kasih 3. Saya Muhammad Lukman Hadi Wibowo, calon Bakasi 3. Saya Kasih Kafisudin, calon Bakasi 3. Saya Satria Distira, calon Bakasi 3. Yang pertama yaitu dari ekstrakurikuler taekwondo. Di sini ada isu masalah. Yang pertama, kebutuhan pelatih dari pihak eksternal. Yang kedua, sumber pendanaan untuk fee pelatih. Yang ketiga, kebutuhan dana penunjang ekskul dari sekolah. Yang keempat, ketidakjelasan struktur pengurusan ekskul. Yang kelima, kurangnya tertata penjadwalan rutin ekskul. Dan yang keenam, publikasi penjadwalan rutin ekskul di SMA 3 Malang. Berikut adalah data hasil aspirasi. Untuk yang pertama, situation. Yang pertama, menginginkan adanya pelatih eksternal. Yang kedua, tidak mampu memenuhi biaya kebutuhan ekstrakurikuler. Yang ketiga, menginginkan adanya pemenahan struktur keanggotaan. Yang keempat, membutuhkan dana penunjang dari sekolah. Dan yang terakhir, sering terjadi tabrakan jadwal dengan ekskul lain, sehingga membutuhkan penjadwalan ekskul secara general. Untuk complication, berdasarkan akumulasi data aspirasi dari anggota, ketua umum, dan calon ketua umum, dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan utama terletak pada yang pertama, kurangnya anggota ekskul. Hal ini disebabkan pada tahun ini tidak dilaksanakan demo ekskul taekwondo yang menyebabkan peserta didik baru kurang berminat, dan kurangnya anggota ekskul ini juga berpengaruh pada aliran dana kas ekskul. Yang kedua, komunikasi dengan pelatih kurang lancar. Hal ini juga berpengaruh terhadap keaktifan anggota ekskul, sehingga banyak dari anggota mengharapkan adanya pelatih eksternal. Selain itu, karena kurangnya koordinasi dengan pelatih, maka seringkali tabrakan penggunaan fasilitas sekolah dengan ekskul lain. Itu question and answer. Yang pertama, kami dapat isu masalahnya dengan pertanyaan, apakah kegiatan ekskul ini akan menjadi efektif dengan adanya pelatih eksternal? Bagaimana cara menjalankan ekskul dengan pelatih dari pihak eksternal di masa pandemi ini? Kami mempunyai jawaban, yaitu karena taekwondo merupakan ekstrakurikuler yang menggunakan fisik, maka pelatih eksternal dapat memberikan tips-tips atau cerita mengenai pengalamannya sebagai profesional melalui sesi talk show yang memanfaatkan platform online yang dapat menambah pengetahuan anggota ekskul. Melakukan rapat internal mengenai efisiensi serta sistem dari diadakannya sesi dengan pelatih eksternal ini. Lalu hasil rapat dikonsultasikan dengan pembina ekskul saat ini, serta pembina Sekbi 3. Dari isu masalah yang kedua, kami mendapatkan pertanyaan, bagaimana cara memenuhi dana untuk membayar pelatih? Apakah dana kas cukup untuk pendanaan fee dari pelatih? Jawabannya yaitu mengadakan rapat internal untuk menentukan nominal kas sehingga kas dapat digunakan untuk pendanaan fee pelatih namun tidak memberati anggota. Dari isu masalah yang ketiga, kami mendapatkan pertanyaan yaitu pos pengeluaran apa saja yang tidak dapat dipenuhi oleh kas ekskul sehingga membutuhkan dana penunjang untuk memenuhinya. Bagaimana sistem pengelolaan dana penunjang di dalam ekskul tersebut? Jawabannya yaitu dana penunjang akan digunakan ekskul untuk peralatan ekstrakurikuler yang telah rusak, serta sebagai backup dari fee pelatih apabila kas tidak berjalan sesuai rencana, di mana dana tersebut akan dikelola oleh bendahara ekskul, bendahara SPK dan pihak sekolah. Untuk isu masalah yang keempat, kami mendapatkan pertanyaan sebagai berikut, bagaimana bentuk struktur kepengurusan yang ada saat ini, pembenahan seperti apa yang diharapkan oleh anggota ekskul? Untuk jawabannya yaitu diperlukannya penegasan dan perincian kembali fungsi masing-masing jabatan serta pemerataan jobdesk sehingga tidak terjadi pemberatan jobdesk di salah satu pihak. Untuk isu masalah yang kelima, apa tujuan diadakannya penjadwalan rutin ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Malang secara general? Bagaimana konsep dari penjadwalan ekstrakurikuler secara general tersebut? Untuk jawabannya yaitu untuk meminimalisir terjadinya tabrakan jadwal antar ekskul, seluruh ketum ekskul baru akan melakukan rapat atau workshop untuk membicarakan konsep dari penjadwalan rutin seluruh ekskul di SMA Negeri 3 Malang. Untuk isu masalah yang terakhir, kami mendapatkan pertanyaan yaitu mengapa perlu diadakannya publikasi penjadwalan ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Malang? Media apa yang akan digunakan untuk melakukan publikasi penjadwalan rutin ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Malang? Siapa yang akan mempublikasikan penjadwalan tersebut? Untuk jawabannya yaitu setelah melalui workshop ketum seluruh ekskul, maka OSPK akan bertindak
untuk menyatukan jadwal seluruh ekskul yang nantinya akan dipublikasi menggunakan Google Drive yang disebar ke seluruh perwakilan ekskul. Dan setiap Sikom menjadi penanggung jawab dari ekskul yang dibawahi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tabrakan jadwal antar ekskul, serta memudahkan seluruh ekskul melihat jadwal dari ekskul lain. Berdasarkan dari answer tersebut, kami mendapatkan POAC sebagai berikut. Untuk planning, nomor 1, melakukan rapat internal ekskul untuk membahas job desk dari kepengurusan saat ini, aliran dana kas, serta pembahasan mengenai pelatih eksternal. Yang kedua yaitu melakukan penjadwalan rutin dengan seluruh ekskul. Yang ketiga, melakukan perekrutan anggota baru. Untuk organizing, yaitu membuat struktur serta sistem pengelolaan dana penunjang ekstrakurikuler. Untuk actuating yaitu 1. Kurang efektifnya rapat internal di masa pandemi. Nomor 2. Terjadinya keterlambatan pemberian jadwal ekskul terbaru yang menghambat fungsi penjadwalan rutin ini. Untuk controllingnya, OSIS PK Sekbid 3 bertindak sebagai pengawas dari ekskul ini. Selanjutnya yaitu ekstrakurikuler BR-Sharing. Selanjutnya yaitu isu masalah. Yang pertama, kebutuhan pelatih dari pihak eksternal. Yang kedua, sumber pendanaan untuk fee pelatih. Yang ketiga, kebutuhan dana penunjang ekskul dari sekolah. Yang keempat, kurang tertatanya penjadwalan rutin ekskul. Yang kelima, publikasi penjadwalan rutin ekskul di SMA Negeri 3 Malang. Berikut adalah data hasil aspirasi dari ekstrakurikuler BR-Sharing. Untuk situation, yang pertama, menginginkan adanya pelatih eksternal. Yang kedua, tidak mampu memenuhi biaya kebutuhan ekstrakurikuler. Yang ketiga, membutuhkan dana penunjang dari sekolah. Dan yang terakhir, sering terjadi tabrakan dengan jadwal ekskul lain, sehingga membutuhkan penjadwalan ekskul secara general. Untuk complication, berdasarkan akumulasi data aspirasi dari anggota, ketua umum, dan calon ketua umum, dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan utama terletak pada yang pertama, kurangnya anggota ekskul. Hal ini disebabkan pada tahun ini tidak dilaksanakan demo ekskul BR-Sharing yang menyebabkan peserta didik baru kurang berminat. Kurangnya anggota ekskul ini juga berpengaruh pada aliran dana kas ekskul. Yang kedua, komunikasi dengan pelatih yang kurang lancar. Hal ini juga berpengaruh terhadap keaktifan anggota ekskul, sehingga banyak dari anggota mengharapkan adanya pelatih eksternal. Selain itu, karena kurangnya koordinasi dengan pelatih, maka seringkali juga terjadi tabrakan menggunakan fasilitas sekolah dengan ekskul lain. Di sini ada question dan answer dari isu yang sudah kita jelaskan. Jadi isu pertama, apakah kegiatan ekskul ini akan menjadi efektif dengan adanya pelatih eksternal? Yang kedua, bagaimana cara menjalankan ekskul dengan pelatih dari pihak eksternal di masa pandemi ini? Karena BR-Sharing merupakan ekstrakurikuler yang menggunakan fisik, maka pelatih eksternal dapat memberikan tips-tips atau cerita mengenai pengalaman sebagai profesional melalui sesi talkshow yang memanfaatkan platform online yang dapat menambah pengetahuan anggota ekskul. Yang kedua, melakukan rapat internal mengenai efisiensi serta sistem dari diadakannya sesi dengan pelatih eksternal ini. Lalu, hasil rapat dikonsultasikan dengan pembina ekskul saat ini, serta pembina Sekbid 3. Untuk isu yang kedua, bagaimana cara memenuhi dana untuk pembayaran pelatih? Untuk selanjutnya, apakah dana kas cukup untuk pendanaan fee dari pelatih? Mengadakan rapat internal untuk menentukan nominasi kas sehingga dapat digunakan untuk pendanaan fee pelatih namun tidak memberati anggota. Untuk isu yang ketiga, pos pengeluaran apa saja yang tidak dapat dipenuhi oleh kas ekskul sehingga membutuhkan dana penunjang untuk memenuhinya. Yang selanjutnya, bagaimana sistem pengelola dana penunjang di dalam ekskul tersebut. Jadi, dana penunjang akan digunakan ekskul untuk peralatan ekskul yang telah rusak, serta sebagai backup dari fee pelatih apabila kas tidak berjalan sesuai rencana, di mana dana tersebut akan dikelola oleh bendahara ekskul, bendahara OSIS atau PK, dan pihak sekolah. Isu yang keempat, yang pertama, apa tujuan diadakannya penjadwalan rutin ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Malang secara general? Selanjutnya, bagaimana konsep dari penjadwalan ekstrakurikuler secara general tersebut? Jadi, untuk meminimalisir terjadinya tabrakan jadwal antar ekskul, seluruh ketum ekskul baru akan melakukan rapat atau workshop untuk membicarakan konsep dari penjadwalan rutin seluruh ekskul di SMA Negeri 3 Malang. Untuk isu yang kelima, mengapa perlu diadakannya publikasi penjadwalan ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Malang? Yang selanjutnya, media apa saja yang digunakan untuk melakukan publikasi penjadwalan rutin ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Malang? Untuk selanjutnya, siapa yang akan mempublikasikan penjadwalan tersebut? Jadi, setelah melalui workshop ketum seluruh ekskul, maka OSIS atau PK akan bertindak untuk menyatukan jadwal seluruh ekskul yang nantinya akan dipublikasi menggunakan Google Drive yang disebar ke seluruh perwakilan ekskul. Dan setiap Sikom menjadi PC dari ekskul yang dibawahi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tabrakan jadwal antar ekskul serta memudahkan seluruh ekskul melihat jadwal dari ekskul lain.
Selanjutnya yaitu, setelah melakukan SCQA, kami mendapatkan POAC sebagai berikut. Yang pertama, planning. Melakukan rapat internal dari ekskul untuk membahas job desk dari kepengurusan saat ini, aliran dana kas, serta pembahasan mengenai pelatih eksternal. Yang kedua yaitu melakukan penjadwalan rutin dengan seluruh ekskul. Yang ketiga, melakukan perekrutan anggota baru. Untuk organizingnya yaitu membuat struktur serta sistem pengelolaan dana penunjang ekstrakurikuler. Untuk activating-nya yaitu kurang efektifnya rapat internal di masa pandemi. Dan nomor 2, terjadinya keterlambatan pemberian jadwal ekskul terbaru yang menghambat fungsi penjadwalan rutin ini. Untuk controllingnya yaitu OSIS PK Sekdi 3 bertindak sebagai pengawas dari ekskul ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan mengenai analisis realisasi aspirasi. Terima kasih.